Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Permatasari, NIM 1911270032. Di sini saya akan mereview kembali dari makalah kelompok 5 yaitu dengan judul makalah yaitu gangguan mental atau mental disorder. Yang pertama, pengertian gangguan mental. Gangguan mental atau mental disorder adalah ketidakmampuan seseorang atau tidak berfungsinya segala potensi secara fisik atau psikis yang menyebabkan terjadinya gangguan jiwa. Gangguan mental atau gangguan jiwa adalah sindrom atau pola perilaku atau psikologi seseorang yang secara khas berkaitan dengan gejala penderitaan atau perusak satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Dan terdapat juga ciri-ciri orang yang mengalami gangguan jiwa menurut Canver dan Goldstein adalah yang pertama, adanya perasaan cemas dan perasaan tegang di dalam diri. Yang kedua, merasa tidak puas dalam artian negatif terhadap perilaku diri sendiri. Yang ketiga, perhatian yang berlebihan terhadap problem yang dihadapi. Yang terakhir, ketidakmampuan untuk berfungsi secara efektif di dalam menghadapi problem. Yang kedua, macam-macam gangguan mental. Sutarjo A. Wiramiharja mengungkapkan bahwa gangguan mental memiliki rentang yang lebar, dari yang ringan sampai yang berat. Secara ringkas, gangguan mental dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Gangguan emosional, yang kedua psikopatologi, yang ketiga sakit mental, yang keempat gangguan mental, yang kelima gangguan perilaku, dan yang terakhir adalah gila. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab timbulnya gangguan mental. Terdapat 3 faktor, yaitu faktor organis, yang kedua fisikis dan struktur kepribadiannya, dan yang ketiga faktor lingkungan. Yang keempat, ciri-ciri gangguan mental. Karakteristik individu yang mengalami gangguan mental tampak dari perubahan yang berulang dalam pikiran, daya ingat, persepsi, dan daya tingkah laku yang bermanifestasi sebagai kelalaian bicara dan perilaku. Orang yang mengalami gangguan mental akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan diri, seperti dalam menangani frustasi dan konflik, ketenangan pikiran dan jiwa, serta pemuas kebutuhan. Yang kelima, jenis-jenis penyakit mental. Yang pertama itu gangguan kesehatan mental umum, depresi, dan kecemasan. Yang kedua, kebiasaan buruk seperti halnya ketergantungan terhadap alkohol, obat-obatan terlarang hingga membahayakan kesehatan fisik, mental, dan sosialnya. Yang ketiga atau yang terakhir, gangguan kejiwaan berat. Yang B, kesehatan mental. Yang pertama, pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental adalah keadaan yang relatif tetap dan menunjukkan penyesuaian atau mengalami aktualisasi diri, realisasi diri. Yang kedua, ciri-ciri orang sehat mental. Yang pertama itu kematangan emosional, yang kedua kemampuan menerima realitas, yang ketiga hidup bersama dan bekerja sama dengan orang lain, yang keempat atau yang terakhir memiliki filsafat atau pegangan hidup. Yang ketiga, sifat orang yang sehat mental. Menurut Coleman dan Broen, yang pertama itu sikap terhadap diri sendiri yang positif. Yang kedua, persepsi asalitas. Yang ketiga, keutuhan. Yang keempat, kompetensi. Yang kelima, otonomi. Dan yang terakhir, pertumbuhan atau aktualisasi diri. Dan yang C, kesehatan mental dalam pandangan Islam. Terdapat 3, yaitu pembahasan mengenai dimensi psikis atau mental dan spiritual atau rohani manusia. Yang kedua, membahas mengenai dialek hubungan manusia yang terdiri atas
yang terdiri atas hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan lingkungan sekitar, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan yang terakhir, konsep keimanan dalam Islam. Baiklah, mungkin hanya itulah yang dapat saya review dari makalah kelompok 5. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.